Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Saat ini saya bekerja sebagai guru program keahlian di SMK Wikrama Bogor. Pada saat ini saya sedang mengikuti program upskilling dan reskilling di angkatan pertama tahun 2025. Selamat siang, saya Siti Syarifah. Saat ini berperan sebagai asisten administratif dari perusahaan Number One Electronic Company. Saat ini saya akan mendemonstrasikan dua kegiatan, diantaranya mengelola kas kecil dan melakukan transaksi kas dan non-kas. Pertama, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengelola dana kas kecil. Di sini, dana kas kecil yang akan saya kelola adalah data transaksi pada periode Februari 2026. Di sini diketahui dana yang dikelola menggunakan metode pencatatan dana tetap atau Impress Fund System. Dana kas kecil ditetapkan sebesar 10 juta dengan penerimaan 2 kali tahap penyerahan uang, yaitu pada awal Februari di tanggal 2 pada tahap pertama dan pada pertengahan bulan Februari yaitu di tanggal 12 untuk tahap kedua. Masing-masing tahap nilai penerimaan kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian diketahui data transaksi pengeluaran selama bulan Februari yang terjadi pada tanggal 2 Februari hingga 24 Februari terjadi sebanyak 20 transaksi. Nah, keseluruhan transaksi ini nantinya harus diproses kepada dokumen-dokumen yang mendukung untuk nantinya proses pengajuan dana kas kecil. Pertama, transaksi-transaksi ini kita catat terlebih dahulu ke dalam bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Pertama, bukti kas masuk untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Di sini saya membuat dua bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk pertama untuk mencatat penerimaan dana kas kecil tahap pertama sebesar 5 juta di tanggal 2 Februari, kemudian bukti kas masuk yang kedua untuk mencatat penerimaan dana kas kecil tahap kedua di tanggal 12 Februari. Kemudian setelah itu saya mencatat seluruh transaksi pengeluaran ke dalam bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat untuk satu transaksi per satu bukti. Nah, di sini bukti kas kecil kas keluar saya buat dengan kode BKK 0201. 01 adalah untuk transaksi pertama dan nantinya berlanjut hingga ke transaksi terakhir yaitu di transaksi nomor 20. Sebagai contoh, di sini bukti pengeluaran yang pertama adalah pembelian ATK yang dimana nilai transaksinya sebesar 750.000 terjadi di tanggal 2 Februari 2026. Pengeluaran ini diserahkan kepada Bapak Budi Santoso selaku staf administrasi. Dibayarkan oleh saya pemegang dana kas kecil dan disetujui oleh Bapak Anton Wijaya. Semua transaksi diulang hingga semua transaksi sampai tanggal 24 Februari selesai dicatat ke dalam BKK. Seperti ini. Nah, jika sudah semua transaksi dicatat ke dalam bukti kas masuk dan bukti kas keluar, langkah berikutnya adalah kita membuat jurnal kas kecil untuk merekap transaksi. Nah, jurnal ini nantinya jadi pendukung laporan kas kecil. Nah, di jurnal saya mencatat dua jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat penerimaan tanggal 2 dan tanggal 12 Februari untuk dua tahap. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran yang terjadi dari tanggal 2 hingga 24 Februari. Nah, transaksi untuk mencatat pengeluaran di jurnal ini dikelompokkan berdasarkan pos pengeluaran yang terjadi. Posnya di sini ada operasional kantor, konsumsi dan jamuan, transportasi perjalanan lokal, pemeliharaan dan perbaikan, komunikasi dan administrasi, serta dana darurat. Nah, di sini terlihat bahwa dana kas kecil terjadi pengeluarannya sebanyak 9.250.000. Nah, kemudian setelah jurnal ini dibuat, kita buat detail laporan kas kecilnya. Mohon maaf. Nah, ini adalah laporan kas kecilnya. Nah, di laporan kas kecil ini terlihat bahwa kas kecil ini untuk General Manager Bapak Anton Wijaya di Number One Electronic Company periode 2026 bulan Februari. Nah, di sini ada pos pengeluarannya sama seperti yang tadi di jurnal. Kemudian mencatat
transaksi bulan Februari. Untuk saldo bulan Januari tidak ada, maka di sini 0. Mencatat penerimaan tahap pertama, pengeluaran dari tanggal 2 hingga tanggal 11, penerimaan tahap kedua di tanggal 12 Februari, dan mencatat pengeluaran dari tanggal 12 hingga tanggal 24. Ya, kemudian setiap transaksi pengeluaran ditulis ulang ke dalam pos pengeluaran yang sesuai dengan kriteria pengeluarannya. Gitu ya. Misalnya di sini ada ATK termasuk ke dalam operasional kantor, konsumsi termasuk ke dalam konsumsi dan jamuan. Lakukan identifikasi untuk seluruh transaksi pengeluaran. Nah, kemudian nantinya di akhir kita bisa melihat laporan keuangannya. Jumlah penerimaan sebesar 10 juta, pengeluaran 9.250.000. Sebentar ya. Kemudian seperti ini. Kemudian setiap pos pengeluaran nilainya sama seperti yang tadi di jurnal. Kemudian sisa dananya 750, dan pengisian kembalinya sebesar 9.250.000 sesuai dengan jumlah pengeluaran, karena metode yang digunakan adalah sistem dana tetap atau Impress Fund System. Laporan dibuat di akhir periode, yaitu tanggal 28 Februari, dibuat oleh pemegang dana kas kecil dan ditandatangani oleh General Manager Bapak Anton Wijaya. Setelah laporan selesai dibuat, tahap terakhir adalah kita membuat form pengajuan dana kas kecil. Form ini bertujuan untuk melakukan pengajuan ke Bendahara Umum atau bagian keuangan pusat perusahaan untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, datanya dibuat sesuai dengan laporan kas kecil yang tadi sudah dibuat ya. Dana awal 10 juta, kemudian saldonya 750, jumlah pengajuannya 9.250.000. Ya. Nah, periode yang diajukan adalah untuk periode selanjutnya, yaitu bulan Maret 2026. Baik, itu saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana kas kecil. Untuk selanjutnya semua dokumen dicetak dan dimasukkan ke dalam map dokumentasi. Kemudian setelah selesai, langkah berikutnya adalah kita menyiapkan map untuk mendokumentasikan seluruh dokumen yang tadi sudah kita buat. Nantinya map ini akan diajukan kepada pimpinan dan Bendahara Umum untuk pengajuan dana kas kecil periode bulan Maret. Jika semua dokumen sudah lengkap dibuat dan map sudah rapi, maka proses pengajuan dana kas kecil bisa kita lakukan. Berikutnya, di tahap kedua, saya akan melakukan proses transaksi untuk transaksi kas dan non-kas. Di pengelolaan transaksi kas dan non-kas, di sini juga sudah terdapat transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2026. Bisa kita lihat di sini transaksi terjadi dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 26 Februari, yaitu transaksi yang terjadi di akhir periode. Nah, semua transaksi ini kita dokumentasikan atau kita catat ke dalam jurnal umum. Di sini kita buka terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencatatkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama bulan Februari di jurnal umum. Jangan lupa untuk transaksi yang masuk ke dalam akun kredit, penulisannya harus menjorok seperti ini, tidak boleh sejajar dengan transaksi debit. Lakukan pengulangan untuk semua akun transaksi. Berikutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pengelolaan transaksi kas dan non-kas yang terjadi di perusahaan untuk transaksi digital menggunakan BNI Direct dan pencatatan penerimaan transaksi tunai. Yang pertama, di sini saya akan mendemonstrasikan transaksi yang saya terima informasinya dari pimpinan melalui telepon.
Selamat siang Pak Anton, ada yang bisa saya bantu? Oke, untuk emailnya, untuk invoice-nya dikirim melalui email ya Pak? Baik, saya cek terlebih dahulu untuk emailnya. Oke, untuk pembayaran tagihan internet ya Pak? Oke, baik. Oh iya, invoice-nya sudah saya terima melalui email Pak. Baik, untuk transaksi pembayarannya saya proses untuk hari ini ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Anton. Selamat siang. Oke, nah di sini saya menerima instruksi dari pimpinan untuk melakukan pembayaran atas tagihan pembayaran internet. Invoice saya terima melalui email. Nah, di sini emailnya sudah saya temukan dan invoice-nya kita download terlebih dahulu. Oke, invoice tertagih dari PT Tasty Creation Global. Pembayarannya untuk domain renewal Electronic Company untuk 3 tahun, nilai transaksi sebesar 2.500.000. Pembayaran diminta melalui virtual account, yang dimana virtual account-nya valid hingga tanggal 28 Februari. Sesuai instruksi dari pimpinan meminta transaksi dibayarkan hari ini juga. Untuk langkah berikutnya, saya akan membayarkan melalui BNI Direct. Di sini saya membuka terlebih dahulu akun BNI Direct-nya. Oke, setelah akun BNI Direct-nya bisa diakses, langkah berikutnya kita masuk ke manajemen transfer, kemudian transfer ke rekening BNI, lalu isikan informasi yang dibutuhkan pada formulir. Di sini nilainya 2.500.000, tujuan transaksinya jasa telekomunikasi, deskripsinya pembayaran domain untuk 3 tahun. Kemudian nomor rekening pihak ketiganya kita lihat di invoice yang tadi sudah kita terima. Oke, di sini nomor virtual account-nya kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Berikutnya kita butuh notifikasi bukti transfer. Kita masukkan alamat email, lalu kita konfirmasi. Ya, transaksi langsung. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan semua informasi yang dibutuhkan sudah tercantum dengan benar. Pembayaran domain 3 tahun, kemudian pihak ketiga, ya. Lalu jika semua informasi sudah lengkap, lalu kita klik submit untuk meminta verifikasi dari pimpinan untuk memproses transaksi pembayaran. Untuk beban internet sendiri, dia kode akunnya adalah 510, untuk nilai transaksinya sebesar 2.500.000, kemudian untuk kode kas, kode akunnya 111, kemudian untuk transaksi kreditnya sebesar 2.500.000. Seperti ini. Lalu langkah kedua, saya akan melakukan proses transaksi penerimaan tunai atas pembayaran jasa instalasi. Di sini saya menerima amplop yang berisi uang tunai yang harus saya proses. Kita buka terlebih dahulu amplopnya, kemudian kita hitung nilai uang yang tertera di amplop tersebut. Oke, nilainya pas sebesar 800.000. Langkah berikutnya adalah kita harus membuatkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang. Oke, di sini saya mencari terlebih dahulu format kwitansinya. Oke, ini adalah format kwitansi yang dibuat oleh Number One Electronic Company. Kita lengkapi informasi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Di sini nomor kwitansi saya buat 2602-2026, untuk tanggal transaksi yaitu 26 Februari 2026, lalu terbilangnya kita tuliskan 800.000 rupiah. Lalu untuk pembayarannya adalah keterangan transaksi. Transaksi ini adalah untuk pendapatan jasa instalasi.
Oke, jumlahnya Rp800.000. Untuk tanda tangan penerima dan tanda tangan menyetor kita lakukan secara langsung sehingga kwitansi ini perlu dicetak. Baik, demikian demonstrasi yang saya lakukan untuk transaksi pengelolaan kas dan transaksi kas dan non-kas.